Selamat malam pemirsa. Kisah hidup dan karir legenda PSM Makassar dari meja redaksi akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan dalam program PSM Legend. Bersama saya Rafika Mustaqimah Wardah. Inilah PSM Legend selengkapnya. Sebagai tim tertua di Indonesia, kiprah PSM Makassar kental mewarnai perjalanan panjang sepak bola tanah air. Tim berjuluk Juku Eja yang berdiri pada 2 November 1915 tak hanya dikenal sebagai pengoleksi trofi juara, tapi juga penyuplai pemain buat timnas Indonesia. Satu di antaranya, Andi Ramang. Kehebatan Ramang tak hanya populer di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Lebih dari itu, Ramang dikenal sebagai simbol kebangkitan skuad timnas sepak bola Indonesia di kancah internasional. Lantas bagaimana sosok dan perjalanan karir Ramang dari kesaksian keluarga, teman dan supporter? Inilah PSM Legend Ramang Macan Bola PSM Makassar. Indonesia memiliki sosok legenda sepak bola yang mendapat pengakuan dari FIFA. Dia adalah Andi Ramang. Andi Ramang merupakan pemain berposisi striker kelahiran Sulawesi Selatan, 24 April 1924 dan meninggal pada 26 September 1987. Sampai saat ini, kisah tentang legenda PSM Ramang masih sering terdengar dan karib di telinga pendukung tim kebanggaan Sulawesi Selatan ini. Selama karirnya, Andi Ramang setia untuk PSM Makassar dalam 2 periode. Mulai periode 1947 hingga 1960 dan periode 1962 hingga 1968. Andi Ramang dengan PSM Makassar tak bisa dipisahkan. Dia menjadi legenda tim berjuluk Juku Eja tersebut. Julukan pasukan Ramang yang juga tersemat pada PSM Makassar juga terinspirasi dari kehebatan Andi Ramang. Kehebatan Ramang bahkan dikenang dan dikupas panjang lebar di situs organisasi sepak bola dunia, FIFA, saat memperkuat Indonesia di Olimpiade Melbourne pada tahun 1956. Ajang itu dianggap puncak sukses timnas Indonesia di level internasional, setelah menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Jika penampilan di Piala Dunia 1938, Indonesia masih bernama Dutch East Indies dan belum berbendera merah putih karena masih dalam status jajahan Belanda. Penampilan di Olimpiade Melbourne 1956, Indonesia sudah tampil sebagai negara merdeka. Ein 25 Meter Schuss Wild Trögers brachte dann unsere Mannschaft mit 2:1 in Führung. Andi Ramang masuk ke dalam skuad Indonesia untuk Olimpiade Melbourne 1956 tersebut. Tim Merah Putih tampil di Olimpiade 1956 setelah Taiwan. Calon lawan di babak kualifikasi dianggap mengundurkan diri karena terlambat menyerahkan daftar pemainnya. Bersama India, Bulgaria, Yugoslavia, dan Amerika Serikat, tim Merah Putih mendapat BYE langsung dan lolos ke perempat final dengan lawan Uni Soviet. Dalam laga melawan Uni Soviet itulah konteks cerita kehebatan Ramang dikenang lewat artikel situs resmi FIFA tersebut. Andi Ramang bertemu dengan kiper terbaik sepanjang masa, Lev Yashin. Ramang juga dikenal dengan julukan Kurcaci Monster. Dia secara luas dianggap oleh para ahli sepak bola Indonesia sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Dia sangat dikenal karena tendangan saltonya dan kemampuannya untuk mencetak gol dari tendangan sudut kanan. Di balik kehebatannya di lapangan hijau, ternyata ketangkasan bermain Ramang diturunkan dari sang ayah. Ayahnya Nyok Lo yang merupakan ajudan Raja Goa, Jonjong Karain Tak Lembang Parang, sudah lama dikenal sebagai jagoan sepak raga. Kalau soal doa-doa, kemungkinan iya. Dan saya rasa semua pemain bola sampai sekarang pun, bahkan Ronaldo pun, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pasti ada ritual doa-doanya di negeri. Pula dengan beliau, mungkin ya masing-masing dengan tergantung keyakinannya. Kalau saya memandang sih faktor sugesti. Kalau kita meyakini sesuatu akan terjadi, maka terjadilah. Ya, itu keyakinannya Ramang mungkin saya bisa gambarkan sangat-sangat tinggi sekali. Ketika dia melewati satu orang pemain lawan, dia yakin dia tidak akan terkejar, maka itu boleh terjadi. Jadi boleh dikata kayak semacam apa ya, berbau orang-orang yang hidup sekarang itu ngomong bahwa ada kekuatan supranatural itu. Tapi terserah mereka mau mendeskripsikan apa itu. Kan diceritakan bahwa hal-hal apa yang orang lain ceritakan di luar sana, dia jelaskan satu-satu bahwa kalau dia pakai ini, dia membawa benda ini, itu dia tidak kedinginan ketika musim hujan, ketika dia bermain di musim hujan. Ketika ini dia selipkan di celananya kayak apa itu orang seolah-olah jauh dia lihat dia setelah dilewati. Jadi kalau orang bilang sulit dikejar atau tidak bisa dilewati lawan, mungkin karena pandangannya orang itu tertutup bahwa itu Ramang sudah jauh melesat, padahal tidak. Nah, itu faktor keyakinan. Ramang mulai memperkuat PSM Makassar pada tahun 1947. Waktu itu masih bernama Makassar Football Bond. Melalui sebuah klub bernama Persis atau Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi, ia ikut kompetisi PSM. Pada sebuah pertandingan, ia mencetak sebagian besar gol dan membuat klubnya menang 9-0. Sejak itulah ia dilamar bergabung dengan PSM. Lantas bagaimana kesaksian teman seangkatan tentang kepiawaian Ramang memainkan bola di lapangan hijau? PSM Legend segera kembali.